Lukas pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ke-4. Saya akan bacakan firman Allah. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan saya juga akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Nah, jemaat Tuhan Yesus, di masa-masa sekarang ini dengan media komunikasi yang sangat maju teknologinya, ada banyak berita bohong. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang benar terjadi tetapi isinya bohong. Nah, yang pertama, ada berita yang berkata bahwa mengatasnamakan dua petinggi biotek, Profesor Ugur Sahin dan Dr. Oslem Teruci, yang diunggah di tanggal 14 November 2020. Bunyinya begini: "Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami akan memasok vaksin pada akhir tahun ini dan awal 2021. Wah, sepertinya beritanya ini benar-benar berita hebat, apalagi di masa COVID-19. Tetapi ternyata berita itu palsu. Benar ada berita itu, tetapi palsu. Sudah diikuti followers, ada 7.000 dan 2.000 followers. Jadi akun palsu itu akhirnya dibukakan bahwa itu benar-benar palsu. Dengan pernyataan dari Pfizer yang mengatakan Pfizer belum mengeluarkan tanggal pasti kapan akan didistribusikan vaksin yang mereka buat. Dan juga dikatakan distribusi vaksin masih tergantung pada beberapa faktor, termasuk pemberian izin dari otoritas terkait. Jadi palsu apa yang didengar oleh banyak orang bahwa di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 akan ada vaksin dari Pfizer disebarkan. Jadi itu palsu. Yang kedua, ada juga berita palsu yang mana durasi 20 detik video yang dikatakan penyembuhan COVID-19 dapat menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur itu dimasukkan ke rongga hidung dengan cotton bud. Lalu setelah itu dilakukan dengan rutin dan COVID-19 akan hilang. Nah, orang yang nggak cek kebenaran fakta ini, wah pasti rame-rame beli obat kumur. Dan langsung pakai cotton bud dimasukin di hidungnya, kumur-kumur setiap hari, bahkan diminum. Tetapi setelah dicek faktanya, ternyata itu tidak benar. Sejauh ini penelitian keefektifan Povidone iodine. Nah, saya bukan orang medis tetapi namanya Povidone iodine itu yang ada di dalam bahan obat kumur tersebut, itu di dalam penelitian belum dibuktikan efektif dalam membunuh COVID-19. Dan dikatakan juga bahwa belum ada namanya antivirus
vaksin, obat apapun yang teruji dapat menyembuhkan COVID-19, termasuk obat kumur itu. Itu sudah diklarifikasi oleh tim medis bahwa itu tidak benar. Dan dikatakan bahwa jika obat kumur itu kandungan yang disingkat PI itu digunakan dengan jangka yang panjang, belum tahu akibatnya di dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu, obat kumur tersebut, apapun itu, tidak terbukti dalam menyembuhkan COVID-19. Nah, satu-satunya pencegahan untuk terhindar dari COVID-19 itu adalah protokol kesehatan dilakukan. Tim medis berkata lebih baik menggunakan masker jika memang positif COVID-19. Lagi pula dalam taraf yang ringan, jumlah virus COVID-19 akan berkurang sendirinya dalam tubuh. Pengobatan yang ada saat ini bersifat suportif karena memang belum ada antivirus atau obatnya untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, jemaat Tuhan Yesus, itu hanya 2 berita hoax, berita bohong yang ada. Faktanya ada, tetapi bukan kebenaran. Nah, setelah tahu bahwa berita itu bohong, dengan fakta yang jelas dari ahli, apa respon Anda dan saya dengan berita bohong tersebut? Apakah kita akan menerima itu sebagai kebenaran, atau kita tidak mau menerimanya sama sekali, hapus dari pikiran kita, dan tidak usah sama sekali bersinggungan dengan hal-hal yang seperti itu? Nah, jemaat Tuhan Yesus, pengajaran firman Allah kita hari ini berhubungan dengan tanggapan kita terhadap firman Allah yang disampaikan kepada kita. Apa tanggapan kita dengan firman Allah yang adalah kebenaran, yang sungguh benar adanya? Seperti yang kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Jemaat Tuhan Yesus, di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus dan seluruh peristiwa yang terjadi sekitar dirinya dan ajarannya tidak terbantahkan. Dan apakah tanggapan kita? Allah memakai Lukas dengan pengetahuan dan wawasannya untuk menuliskan Injil yang memakai namanya. Walaupun memakai namanya, Tuhan Yesus Kristus adalah fokus dan pusat tulisan dari Lukas. Siapakah penulis Injil Lukas? Yang dengan rendah hati menulis firman Allah kepada semua orang kudus, termasuk kita yang hidup masa kini. Ia adalah seorang tabib. Kalau di masa sekarang ia adalah seorang dokter. Lukas bukan ahli pengobatan alternatif. Ia adalah tabib yang terakreditasi pada masanya, memiliki wawasan hukum Taurat dan ilmu filsafat yang luas di zamannya. Dan pastinya tabib Lukas waras dalam pemikirannya. Dan ia tahu mana kebenaran dan mana kebohongan. Investigasinya kepada seluruh keberadaan Kristus Yesus dan peristiwa yang berpusat pada Kristus membantu Anda dan saya membuat tanggapan kita terhadap Tuhan Yesus dan ajarannya. Yang pertama, jemaat Tuhan Yesus, apa yang dinyatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Peristiwa mengenai Kristus Yesus terjadi sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia yang nyata. Mari kita kembali lagi ke dalam kehidupan kita yang nyata saat ini. Percakapan mengenai COVID-19. Sampai anak TK pun tahu. Jika ada yang tidak tahu mengenai kejadian COVID-19 saat ini, mungkin dia alien dari Mars yang baru beberapa detik menginjakkan kaki di bumi sehingga dia nggak tahu ada COVID. Jika sampai saat ini ada manusia berkata COVID-19 adalah konspirasi, maka dia, maaf kata, bukan manusia yang tinggal di bumi ini atau dia tidak waras. COVID-19 sungguh bersinggungan dengan kita, benar? Mau tahu jika COVID-19 bersinggungan dengan kita? Silakan datang ke Jakarta, salah satu contohnya, dan tidak ikuti sama sekali protokol kesehatan 1-2 bulan saja, dan Anda akan tahu COVID-19 itu nyata. Nah, apakah peristiwa yang terjadi
Kalau kita kembali ke dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, apakah peristiwa yang telah terjadi dan masih hangat yang terjadi di tengah-tengah mereka, yaitu Lukas dan Theophilus? Jawabannya adalah Yesus Kristus dan ajarannya. Seluruh peristiwa mengenai Yesus Kristus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, yang menyatakan dirinya adalah Mesias, yang menyatakan dirinya adalah Juru Selamat, bukanlah peristiwa yang tidak bersinggungan langsung dengan Theophilus dan Lukas, tetapi peristiwa yang sungguh-sungguh nyata terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, perhatikan percakapan dua murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus di dalam Lukas pasal 24 ayat 18 sampai 23. Yerusalem, kota yang besar itu, seisi kota itu tahu apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret dan apa yang menimpa dirinya termasuk kebangkitannya. Sehingga saat dua murid itu bercakap-cakap dengan Kristus, yang dimana mata mereka terselubungi, dan orang yang datang itu sepertinya menurut mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Kristus. Mereka berheran, kamu dari mana? Apa kamu tidak tahu tentang Yesus dari Nazaret? Apa yang terjadi di Yerusalem? Oleh sebab itu, peristiwa mengenai Yesus Kristus benar adanya. Maka Yesus Kristus adalah pribadi yang sungguh nyata dan ada. Kristus Yesus bukan tokoh imajinasi ataupun tokoh rekaan para fansnya atau murid-muridnya yang adalah nelayan. Atau karena ingin ganti profesi, tidak lagi sebagai nelayan tetapi mau jadi guru agama, guru spiritual. Mereka membuat hoax tentang Yesus Kristus. Bukan demikian, bukan itu sama sekali. Nah, jemaat Tuhan Yesus, rekaan atau imajinasi beda dengan fakta kebenaran. Rekaan dan imajinasi pasti akan gugur jika diselidiki dengan seksama. Contohnya, dua cerita hoax di atas. Saat diteliti, ternyata tidak benar. Jadi cerita yang tidak nyata ataupun imajinasi, nyata tetapi imajinasi atau rekaan, terdengar benar. Tetapi faktanya itu adalah rekaan dan imajinasi. Saat diperiksa dengan seksama, gugur cerita itu dan ketahuan bohongnya. Namun perhatikan tabib Lukas di dalam pasal 1 ayat 3. Di dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan di dalam firman Tuhan, aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya. Jemaat Tuhan, di dalam King James, versi berbahasa Inggris King James berkata, having had perfect understanding of all things from the very first. Perhatikan terjemahan bahasa aslinya. Menyelidiki. Yang ditulis parekolutekoti. Yang memakai kata kerja perfect aktif. Yang artinya tabib Lukas meneliti dengan sendiri semua peristiwa Yesus Kristus dengan sangat dekat dari orang-orang yang langsung terlibat saat dimulainya penulisannya sampai tulisan itu diserahkan kepada Theophilus, dan ia masih terus menyelidiki sampai saat ini juga dalam konteks saat Lukas berkomunikasi dengan Theophilus. Dengan kata lain, sejak awal penulisan Lukas terus menyelidiki tanpa henti. Penyelidikan yang jujur, tidak ditutup-tutupi. Bukan karena dia berkata aku percaya Kristus Yesus, oleh sebab itu dia menyelidiki apa yang ditutup-tutupi. Tidak, tetapi sungguh-sungguh terbuka penyelidikannya. Dan perhatikan, kata seksama atau berhati-hati, semuanya itu satu persatu. Dalam bahasa Yunaninya pasin akribos. Jadi kalau kita gabungkan ketiga kata itu, di mana tabib Lukas yang berwawasan luas dan dengan rendah hati menyelidiki satu persatu secara seksama dan berhati-hati seluruhnya tentang Yesus Kristus, tentang ajarannya, tentang keajaiban, tentang kejadian yang melibatkan langsung Kristus Yesus, dan hasilnya yaitu kebenaran.
Penyelidikannya bukan hanya kepada satu orang, tetapi banyak orang, mulai dari Bunda Maria, saudara-saudara angkat Yesus Kristus seperti Yakobus dan Yudas, para rasul, kecuali Yudas Iskariot sudah pasti, juga dari Rasul Paulus, dia menyelidiki. Dan Rasul Paulus adalah pribadi yang menerima penyataan Yesus Kristus. Dan kepada semua orang yang terlibat dengan Kristus, apakah mereka orang percaya atau tidak, hasilnya selalu adalah kebenaran. Peristiwa yang terjadi sungguh benar. Peristiwa yang terjadi adalah kebenaran, bukan hoax atau bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ketahuilah, ada peristiwa yang sungguh terjadi, tetapi di dalamnya ketidakbenaran. Contoh cerita hoax di atas. Benar terjadi, tetapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Tetapi peristiwa mengenai Tuhan Yesus Kristus sungguh benar terjadi dan kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang sungguh-sungguh benar adanya. Sulit untuk ditutupi. Apakah kebenarannya? Sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama atau kitab Musa sampai Maliaki. Perhatikan jemaat Tuhan, di dalam Lukas pasal 1 ayat 3 dari kata dari asal mulanya. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata anoten yang artinya dari atas. Dalam kepercayaan orang Yahudi, atas itu sama dengan dari Allah. Bukankah asalnya Tuhan Yesus dari atas? Dengan demikian, Lukas mengambil dasar bukan dari manusia, tetapi dari firman Allah. Kebenarannya berdasarkan firman Allah dan bukan berdasarkan dari kata orang. Walaupun saksi mata ataupun sumbernya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi sumber dasar utama dari tabib Lukas untuk menuliskan apa yang kita baca di dalam Lukas 1 ayat 1-4 adalah dari firman Allah. Yaitu kitab Musa sampai Maliaki pada saat itu. Itulah dasar penelusuran dari Lukas. Dan yang kedua, jemaat Tuhan Yesus, peristiwa yang memiliki saksi mata. Kebenaran yang berdasarkan firman Allah ini memiliki saksi hidup dan bukan saksi mati seperti bangunan ataupun batu ataupun goa. Saksi hidupnya bukan binatang, bukan keledai maupun unta, tetapi manusia seperti Anda dan saya. Peristiwa terjadi di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, Samaria yang dihuni oleh manusia. Jadi saksi mata dari peristiwa Yesus Kristus adalah manusia yang waras, memiliki akal pikiran sehat. Orang Yahudi memiliki akar dengan perjanjian lama maupun non-Yahudi seperti orang Roma, khususnya prajurit Romawi. Bahkan ada saksi mata orang yang bekas kerasukan setan, yang dinyatakan tidak waras oleh orang sekitarnya dan dijadikan waras oleh Kristus Yesus saat Kristus mengusir setan darinya di tanah Gerasa di dalam Lukas 8 ayat 35. Nah, jemaat Tuhan, perhatikan di dalam Lukas pasal 1 ayat 2. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 2 berkata, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Perhatikan kata yang berbahasa Yunani. Aptotai kei uperetai genomenoi tou logo. Yang artinya saksi mata dan pelayan yang menjadi firman. Itu bahasa terjemahannya kalau kita langsung ambil plek. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang saksi mata dan khususnya pelayan itu telah menjadi firman? Atau orang-orang itu sudah menjadi firman? Jelas bukan begitu artinya. Namun artinya para saksi mata, khususnya para pelayan yang serupa dengan firman. Siapakah firman itu? Mengapa dalam bahasa Indonesia kalau kita perhatikan baik-baik firman itu, F-nya itu
tulisannya huruf besar. Firman ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Allah yang adalah pribadi yang berfirman dalam masa perjanjian lama, yaitu Adonai, Yahweh yang hidup, dan firman Allah itu telah menjadi manusia, sungguh-sungguh berada di tengah-tengah manusia, khususnya para saksi hidup. Jadi dapat diartikan para saksi mata dan pelayan yang serupa dengan Yesus Kristus, Sang Firman, pasti bukanlah serupa dengan jubah dan jenggot Kristus, tetapi serupa dengan firman hidup, yaitu Kristus. Apakah yang menjadikan mereka serupa dengan Kristus Yesus? Roh Kudus dan firman Allah. Setelah Kristus Yesus naik ke surga, ia mengutus Roh Kudus sehingga mereka yang percaya kepadanya menjadi serupa dengan Sang Firman. Jadi itulah saksi mata dan pelayan firman yang menjadi sumber tulisan bagi Lukas. Para saksi mata inilah yang melihat, mendengar, dan khususnya para pelayan firman yang meraba Kristus Yesus di saat mereka bersama dengan Dia, mulai dari baptisan Yohanes, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Bahkan Bunda Maria dan saudara angkat Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rasul Yakobus dan Yudas, adalah saksi mata yang hidup, yang menyertai, yang tahu Kristus Yesus sejak kedatangannya sampai kenaikannya ke surga. Cuma Tuhan Yesus perhatikan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1-3 yang menjadi latar belakang peristiwa dari tulisan Lukas. Tuhan Yesus naik ke surga, berarti ia berasal dari surga. Hidupnya tidak berakhir di kuburan, tetapi ia terangkat ke surga karena ia adalah Tuhan. Dan Kristus akan datang kedua kalinya membawa orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kristus dan kerajaan Allah itulah kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Sang Firman, Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44-47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan perhatikan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 32 yang berbunyi, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Dan dalam Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Kristus datang dari sorga, telah naik ke sorga, dan suatu hari nanti pasti ia akan datang kedua kalinya untuk membawa kita yang percaya kepadanya dan semua orang kudus yang ditebus olehnya kembali ke sorga. Memang benar di luar sana begitu banyak orang yang mengaku-ngaku dapat pesan dari Tuhan kecil. Memang benar mereka pernah ada di dalam sejarah manusia, tetapi apa yang mereka katakan bukanlah kebenaran.
Begitu banyak orang mengaku-ngaku menemukan sesuatu dari sorga. Apakah itu batu yang turun dari sorga, buku yang turun dari sorga, patuk yang turun dari sorga, atau apapun yang dibilang dari sorga. Namun saat diteliti dengan seksama, ketahuan semua itu bohong. Semua perkataan mereka adalah bohong dan dusta, sama seperti berita hoax. Hanya ada satu kebenaran, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Ia adalah Yesus Kristus yang berasal dari sorga, datang ke dalam dunia. Ia benar-benar hadir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia adalah kebenaran dan semua perkataannya adalah firman Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang esa. Kristus datang bukan gagah-gagahan, datang dari sorga dengan kuasa Allah yang maha tinggi, namun dengan rendah hati menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa bagi kita, manusia berdosa. Ia yang dari sorga datang untuk menjadi jalan pendamai antara Tuhan yang Maha Kudus dan kita manusia berdosa. Jalan pendamaian itu adalah darahnya, bukan perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan Yesus, apakah tanggapan Anda dan saya? Apa tanggapan Anda dan saya? Tanggapan Anda dan saya mengenai firman hidup, mengenai firman Allah, menentukan di mana kehidupan kekal Anda dan saya. Di dalam kerajaan Allah atau kematian kekal bersama iblis dan pengikutnya. Hanya karena kasih karunia Allah Tritunggal kita menanggapi Kristus dan firman-Nya dengan iman percaya kepada Kristus dan bertobat kepada Allah. Jemaat Tuhan, sebentar lagi tahun 2020. Seperti biasa, Natal so dekat. Ingatlah ini, Natal Kristus bukanlah pesta duniawi, apalagi di masa pandemi COVID-19. Tetapi Natal Kristus sejatinya adalah kelahiran baru Anda dan saya oleh pekerjaan Allah Roh Kudus yang menjadikan hati kita menanggapi dengan pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karya penebusannya diberikan kepada kita orang berdosa dan kita menjadi milik Allah Bapa untuk selamanya. Menjadi bagian anggota keluarga kerajaan Allah. Semua peristiwa yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus benar adanya. Ajarannya mengenai kerajaan Allah benar adanya. Bukan kebohongan yang dijadikan benar. Bukan cerita rekaan yang ditemukan dengan wangsit atau wahyu di goa, di sungai, di hutan, di bawah pohon kah, yang tidak jelas saksinya dan di luar akal sehat manusia. Namun keberadaan Kristus Yesus sungguh jelas sejalan dengan akal sehat manusia, memiliki dasar firman Allah dan kuasa Allah. Menurut Anda, jemaat Tuhan Yesus, apakah COVID-19 itu nyata? Jika ya nyata dan benar adanya, COVID-19 itu nyata, apa tanggapan Anda? Sekali lagi, apa tanggapan Anda jika COVID-19 itu nyata? Anda dan saya pasti akan menjadikan COVID-19 itu penting bagi Anda dan saya. Karena dapat mengancam nyawa Anda dan saya dan sesama kita. Menurut Anda, siapakah Yesus Kristus? Siapakah Kristus Yesus dan firman-Nya? Apakah nyata seperti yang dinyatakan Alkitab dan seluruh bukti sejarah Alkitab? Sungguh nyata. Jika ya, pasti Anda dan saya akan menjadikan Kristus maha penting karena Dia pemberi kehidupan kekal. Lihat bedanya. Jika COVID-19 pengancam jiwa kita, kita pentingkan fakta itu dengan ikuti protokol kesehatan. Apalagi Kristus Yesus Sang Firman hidup, pemberi dan sumber hidup kekal, pengampun dosa manusia berdosa. Maka kita akan mengutamakan dan mementingkan Kristus di atas segalanya. Dengan ikuti penuh kesetiaan firman-Nya. Setia bukan karena ketakutan akan neraka atau ketakutan kepada Kristus Yesus seperti, maaf kata, anjing ketakutan dengan majikannya. Bukan seperti itu. Tetapi kasih-Nya kepada kita yang telah Ia berikan melalui karya penebusan dosa bagi kita di kayu salib. Itulah yang membuat kita menseriusi dan mementingkan Kristus di atas segalanya.
Sama seperti tabib Lukas. Ia meneliti dengan seksama, dengan terus-menerus sang firman hidup dan membagikan Kristus kepada Theophilus. Dan bahkan kepada kita, dan bahkan kepada banyak orang. Demikian juga tanggapan kita akan kebenaran firman Allah yang tertulis, yaitu perhatikan dengan seksama dan teliti firman Allah dan sungguh-sungguh tenggelam di dalam kebenaran firman Allah dengan menghidupinya dan membagikan kepada sesama. Sulit rasanya berkata menseriusi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak meneliti dengan seksama dan menghidupi firman-Nya. Menurut Anda, apakah Anda berani mengaku saya dokter? Dan berani untuk mendiagnosa pasien, tetapi Anda dan saya tidak memiliki hasrat untuk meneliti. Bahkan tidak mau meneliti dengan seksama pelajaran medis. Dan jika pun meneliti bolong-bolong, berani mengaku dokter dan mendiagnosa pasien? Gak berani. Beranikah Anda berkata bahwa Anda dan saya adalah pilot, tetapi tidak dengan seksama belajar menerbangkan pesawat? Hanya saat ada mood belajar, dan itu pun tidak lebih dari 10 menit belajarnya. Beranikah Anda dan saya yang berkata pilot menerbangkan pesawat? Jelas tidak, kita akan malu berkata saya pilot. Dengan demikian juga, banyak orang mengaku Kristen, tapi tidak pernah menyelidiki Alkitabnya dengan seksama. Jika baca Alkitab itu pun hanya 10 menit, atau hanya baca renungan saja, apakah itu disebut Kristen? Ketahuilah, seorang Kristen sejati, apapun tingkat pendidikannya, pasti berhasrat menyelidiki Alkitab dan menelitinya untuk menghidupi kebenaran yang Allah bukakan padanya. Jangan jadi orang Kristen dengan iman buta. Jangan juga berpikir menjadi orang Kristen harus ahli Alkitab. Seseorang yang lahir baru pastilah merindukan firman Allah. Dengan rendah hati mempelajari dan meneliti firman kehidupan yang memberikannya kehidupan kekal. Dan menghidupi kebenaran firman Allah dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kecuali orang itu belum lahir baru. Dia tidak akan melihat firman Allah adalah bagian kehidupan barunya. Anda pasti tidak mau kan hidup dalam kebohongan? Bayangkan jika tidak ada tulisan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bayangkan betapa malangnya hidup ini jika kita hidup dalam kebohongan. Betapa malangnya hidup ini jika hidup dalam kebohongan, apalagi kebohongan itu mengenai kehidupan kekal setelah di dunia ini. Iman kepada Tuhan Yesus memiliki fakta kebenaran yang teruji benar adanya. Enggak bohong, enggak hoax. Oleh sebab itu seriusi kebenaran firman Allah. Menseriusi firman Allah akan sangat terlihat di dalam keberadaan hidup kita sehari-hari. Di masa ini, masa sulit ini. Banyak orang cari ketenangan dengan obat penenang. Banyak orang mencari ketenangan dengan hipnoterapi. Banyak orang mencari ketenangan dengan meditasi timur. Ataupun cari tenang dengan kumpul banyak uang. Tetapi semua yang didapat itu ketenangan palsu. Ketenangan hanya di dalam Yesus Kristus, tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaran firman Allah. Itu namanya ketenangan sejati. Semakin serius dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, semakin tenang hidup ini. Semakin tenggelam dalam kebenaran firman Allah, semakin serupa dengan sang firman di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jemaat Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini, apa tanggapan Anda terhadap Injil Kristus Yesus yang dibentangkan kepada Anda selama tahun 2020? Biarlah Roh Kudus bekerja di hati Anda dan saya untuk menanggapi firman Allah dengan serius, menelitinya dengan seksama. Jangan cuma kata pendeta, kata penginjil, kata orang, kata ini, kata renungan. Jangan jemaat Tuhan.
Anda sendiri bersama pimpinan Allah Roh Kudus meneliti dengan seksama apa kata Alkitab. Menghidupi kebenaran Allah yang dibukakan kepada Anda di dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah berbohong. Tidak rugi menanggapi Alkitab dalam iman, percaya, dan pertobatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Meneliti Alkitab dan tinggal di dalam kebenarannya tidak rugi, jemaat Tuhan. Karena di dalamnya ada kuasa menyelamatkan Anda dan saya dari hukuman kekal akibat dosa kita. Dengarkan baik-baik, Anda yang akan rugi jika tidak tinggal di dalam Alkitab. Anda yang rugi jika menganggap Alkitab tidak penting sehingga menomor sekiankan perenungan firman Allah dan doa. Karena hidup yang demikian, hidup dalam murka Allah. Bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan seriusi hidup di dalam firman Allah. Kalau kita masih ada di penghujung bulan November 2020, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam firman Allah. Menseriusi firman Allah. Dan hidup tenang di dalamnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, terima kasih untuk firman yang Kau bukakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah menganggap bahwa firman-Mu tidak penting, tidak lebih penting dari pekerjaanku, dari bisnisku, dari kuliahku, dari pelayananku. Ampuni aku, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu lebih penting daripada segalanya. Sehingga dengan segala kerinduan kami mau belajar firman-Mu, menelitinya, dan menghidupi firman yang Kau bukakan kepada kami di dalam keseharian kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan hanya di dalam kebenaran firman Allah yang hidup ada ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.